Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Huda, NIM 1913 0029, ingin melanjutkan praktek yang kedua matkul KDM materi ilmu pengetahuan sosial yang bertema yang akan membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini akan membahas beberapa pokok materi. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, ruang lingkup industri kreatif, dan strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Yang terakhir yaitu Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintahan. Ya, alangkah baiknya kita sebelum membahas materi itu semua, kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa selesai. Baik, yang pertama kita akan membahas perdagangan internasional. Apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Berbicara mengenai perdagangan internasional, mesti ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Perdagangan dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara, pembelian dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung, mata uang yang digunakan sama, tidak dikenakan biaya masuk, hanya retribusi, biaya angkat lebih murah. Sedangkan perdagangan internasional, kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara atau dengan negara lain, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung, mata uang yang digunakan berbeda, sehingga menggunakan devisa. Dikenakan biaya cukai atau pajak masuk. Mengenai perdagangan internasional, tidak lepas dari faktor pendorong perdagangan internasional. Apa yang membuat perdagangan internasional itu bisa berjalan dengan baik? Faktor yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Dengan perbedaan sumber alam yang berbeda-beda, mungkin itu menjadi suatu pendorong tertentu terhadap negara tersebut untuk memproduksi sumber daya yang ada. Yang kedua yaitu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Di sini juga perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Maksudnya tenaga kerja di dalam setiap negara itu pasti berbeda-beda. Ada yang ketertinggalan teknologi, pendidikan, dan yang lainnya. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di sini jika kita ketertinggalan pengetahuan dan teknologi, mungkin perdagangan internasional di negara kita akan jelek atau tidak mampu bersaing dengan negara lain, karena kita tidak mengupdate ilmu pengetahuan sekarang dan teknologi yang digunakan untuk memasarkan atau memproduksi barang tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan budaya suatu bangsa. Mungkin negara-negara lain mempunyai budaya masing-masing. Hal tersebut bisa mendorong perdagangan internasional dengan baik atau bagus. Ya, jikalau kita sudah berbicara tentang faktor pendorong, dan selanjutnya maksudnya faktor pendorong itu tidak lepas juga dari manfaat perdagangan nasional itu sendiri. Di sini ada beberapa manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang kita inginkan atau kita penuhi. Ya, meskipun kita terkena bea cukai masuk ke negara kita, kalau kita sudah ingin membutuhkan atau itu sebagai kebutuhan kita, ya kita itu harus membelinya meskipun barang tersebut sedikit agak mahal. Yang kedua, dapat menciptakan spesialisasi produk. Maksudnya yaitu kita dapat membuat barang yang memiliki ciri khas tersendiri dan tidak dapat dihasilkan atau ditiru oleh negara lain. Karena dengan kita memiliki ciri khas kita tersendiri, itu akan menjadi daya tarik negara lain untuk membeli barang kita tersebut. Yang ketiga yaitu penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. Ya, mungkin dengan perdagangan internasional kita bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membeli HP Samsung, kan kita nggak harus ke Korea, tapi bisa dengan perdagangan internasional yang diimpor masyarakat Indonesia ke sini. Yang manfaat selanjutnya yaitu memperluas pemasaran barang hasil produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, kita dapat memperluas hasil barang yang kita produksi ke luar negeri atau ke negara lain yang tertarik dengan produksi kita. Yang terakhir yaitu kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan nasional ini, kita juga bisa lebih meningkatkan perusahaan kita lagi supaya lebih maju dan membuka kesempatan kerja terhadap masyarakat. Jikalau kita sudah membahas tentang manfaat, pasti ada hambatan-hambatan tersendiri dalam perdagangan nasional. Di antaranya yaitu harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produk dalam negeri. Biaya masuk yang sangat tinggi. Adanya proteksi, adanya kuota, adanya peraturan politik
dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Terus perdagangan nasional meski mempunyai lingkup industri tersebut. Lingkup industri kreatif yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar seni, kerajinan, desain, fashion, video, film, fotografi, permainan atau game, musik, seni pertunjukan. Selanjutnya berbicara tentang perdagangan internasional, mesti pemerintah memiliki cara atau strategi yang bisa dapat mengembangkan perekonomian di Indonesia atau mengembangkan ekonomi agar lebih kreatif dan diminati oleh negara-negara lain. Strategi pemerintah yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri berbasis budaya, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang terakhir yaitu membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif agar para pelaku industri mempunyai wadah untuk menuangkan karya-karya mereka agar perekonomian kita itu semakin maju dan semakin diminati oleh negara-negara lain dan bisa menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Selanjutnya yaitu contoh perdagangan internasional yang ada di Indonesia. Saya mengambil pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia, perusahaan afiliasi dari Freeport, MC Morgan, Cover, dan Gold, and PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan barak. Di PT Freeport sendiri mempunyai banyak tambang-tambang emas dan perak yang bisa digali untuk dijadikan permata atau perhiasan. Sayangnya pemerintah Indonesia sendiri belum bisa mengelola PT Freeport tersebut, melainkan PT Freeport dikelola oleh negara lain. Selanjutnya kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan jasa tanpa pokok atau hambatan perdagangan lainnya. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada kalian semua, menjadikan ilmu pengetahuan kita terhadap perdagangan internasional supaya kita bisa mengembangkan ide pemikiran kita tentang perekonomian Indonesia
agar lebih maju dan diminati oleh negara lain dan menjadikan Indonesia lebih maju. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.